Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Bu Ailena. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang Art Deco dan Streamline. Oke, mari kita mulai ya. Nah, untuk materi pertama adalah tentang Art Deco. Art Deco sendiri merupakan gaya desain yang populer pada tahun 1920 hingga 1939. Tepatnya, yaitu lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti desain arsitektur, desain industri, desain interior, lukisan, seni grafis, dan film. Nah, gerakan ini dalam pengertian tertentu adalah gabungan dari berbagai gaya desain dan gerakan pada awal abad ke-20, termasuk gaya desain konstruksionisme, kubisme, modernisme, Bauhaus, Art Nouveau, dan futurisme. Jadi popularitasnya memuncak pada 1920-an. Meskipun banyak gerakan desain mempunyai akar atau maksud politik atau filsafat, Art Deco murni bersifat dekoratif. Karena pada masa itu gaya ini dianggap anggun, fungsional, dan ultramodern. Art Deco sangat terkenal dengan mobil, kapal laut, dan pesawat terbang yang dianggap sebagai simbol modernitas. Kalau kalian lihat alur historinya ya atau sejarahnya nih ya, setelah eksposisi dunia tahun 1900, berbagai seniman Prancis membentuk sebuah kelompok seniman dekorasi resmi yaitu La Société des Artistes Décorateurs. Nah, nama Art Deco pun diberikan sebagai nama lambang kemajuan peradaban yang populer antara tahun 1920 sampai dengan 1930. Karena banyak seniman Prancis yang melakukan pameran-pameran gitu ya, dan punya kelompok sendiri yang bernama La Société des Artistes Décorateurs gitu ya. Maka pada salah satu pamerannya yaitu Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes atau bisa disebut sebagai Eksposisi Internasional untuk Seni Industri dan Dekoratif Modern pada tahun 1925 menampilkan seni dan kepentingan bisnis Prancis. Jadi pameran ini yang menampilkan langgam baru dalam desain untuk seni terap dan arsitektur yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, kemudian Art Deco ini lahir dari sebuah kontradiksi di antara kegemilangan tahun 20-an dan depresi atau tekanan tahun 30-an gitu ya. Kemudian ketika orang ingin melupakan trauma Perang Dunia, kita tahu ya kalau lahirnya setelah Perang Dunia I tapi belum selesai di Perang Dunia II. Nah, ketika trauma itu menikmati hidup dan melihat ke masa depan, tampillah Art Deco yang mewakili pola kehidupan keseharian dan gaya elegan, canggih, dan modern. Langgam baru inilah yang mewarnai dan terlahir bersamaan munculnya gaya hidup baru yang mengekspresikan kemakmuran hidup. Nah, hiburan dan perjalanan menjadi berita-berita baru sebagai perayaan lahirnya era komersialisme dan teknologi baru seiring dengan munculnya kecepatan sebagai metafora pada era modern. Oke, kita memasuki tokoh-tokoh dari Art Deco. Nah, saya ngasih contoh cuma 2 tokoh ya, karena 2 tokoh ini sangat sangat terkenal dan sangat dikenali oleh banyak orang gitu. Nah, tokoh yang pertama adalah Adolphe Jean-Marie Moulin. Ya, ini dia lahir di 24/01/1901 di Ukraina dan dia meninggal tahun 1968 gitu. Nah, kalau kalian lihat si Jean-Marie Moulin ini dia membuat poster-poster tetapi dengan gaya desainnya Art Deco. Yang kalian tahu ya kalau Art Deco itu tadi kan dari banyak macam gaya desain gitu ya, kayak Art Nouveau, terus futurisme, konstruktivisme, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini banyak banget poster-poster yang dikerjakan oleh Adolphe Jean-Marie Moulin. Kalau kalian tahu, ini panggilan kerennya namanya Cassandre kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau kita lihat gaya-gayanya si Cassandre itu ya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ada tokoh yang kedua yaitu Giancarlo ya. Nah, ini juga dia salah satu tokoh dari Art Deco ya. Kalau kalian lihat, ini banyak sekali gabungan gaya desain yang disatukan gitu ya, sehingga masih terkesan modern gitu ya.
Dan kalau kalian lihat ini, tidak jauh gambar-gambar ini tidak jauh-jauh dari gambar karya-karya seniman yang lain seperti kayak tadi karya Cassandre tadi gitu ya. Nah ini, eee, adalah karya-karya dari Giancarlo. Nah, art deco sendiri tidaklah terwujud dengan sendirinya ya, melainkan dipengaruhi banyak aliran yang seperti saya bilang, karena art deco itu merupakan gabungan dari banyak gaya desain. Nah, hal yang banyak sering dipengaruhi adalah aliran kubisme dan fauvisme, dan serta juga gaya primitif Afrika, Mesir, dan Indian Aztec, Maya di Amerika Selatan. Kemudian, art deco ini dikarakterkan dengan penggunaan bahan-bahan ya, seperti aluminium, stainless steel, pernis, inlaid wood, kulit hiu, dan kulit zebra, dan mungkin menggunakan banyak bahan-bahan lainnya. Nah, penggunaan yang tegas dari bentuk bertingkat, sapuan kurva, jadi tidak berliku-liku seperti Art Nouveau, pola-polanya chevron dan motifnya selalu seperti pancaran matahari kalau kalian lihat di karya-karya dua tokoh tadi. Nah, gaya Art Deco ini dianggap sebagai gaya yang berwawasan luas tentang pandangan dekorasi modern yang dipengaruhi oleh berbagai macam sumber. Ini contoh salah satu hasil dari desain gaya Art Deco yang diaplikasikan pada arsitektur dan interior. Nah, ini arsitektur ya, kalau kalian lihat ya, bentuknya memang dekoratif ya, tapi masih terkesan modern gitu. Sama juga dengan ini ya. Jadi kelihatan juga, Art Deco ini kayak apa ya, looks banget gitu loh. Dari mulai desain interiornya dia selalu memperhatikan, detail-detail ya pada atapnya, terus ini pada gedung operanya. Ini juga, salah satu gaya Art Deco yang diaplikasikan pada sebuah lukisan. Kalau kalian lihat, dia garisnya selalu tegak ya dan selalu apa ya tadi kalau dari ciri-cirinya itu juga ada, icon-icon atau simbol-simbol yang menggambarkan kayak pancaran matahari seperti ini, pancaran matahari ini. Ya, terus ini juga. Nah nah ini bisa kalian lihat ya. Dan gaya-gayanya pun tidak jauh-jauh dari dua tokoh tadi ya, garisnya tegas dan dia juga tidak kaku, tapi tegas banget lah antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Kemudian ini ada contoh, implementasi gaya desain Art Deco pada poster ya. Kalau dulu film-film selalu implementasinya ke poster, poster yang ditempel di A3. Kalau sekarang kan enggak, sekarang zamannya sudah teknologi canggih, jadi tidak hanya poster tapi juga bisa mungkin video TVC yang di YouTube dan lain sebagainya. Tapi waktu zaman dulu itu masih sering menggunakan poster. Nah, ini yang diimplementasikan pada dekorasi dan pada, alat-alat elektronik maupun furniture ya, untuk menghias, interiornya itu sendiri. Ada lampu, ada kursi, ini kalau kalian lihat nih, kental banget dengan pancaran mataharinya ya. Ini juga, ini, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan sejarah mengenai gaya desain streamline. Nah, di gaya desain streamline ini terkenal juga ya di dalam tahun 1930-an. Dulu Art Deco dikenal sebagai sosok teknologi dan kecepatan di Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat pada penggunaan bahan-bahan yang modern dan glossy, kemudian permukaan yang halus dan garis mendatar yang aerodinamis. Versi Art Deco yang lebih halus dikenal sebagai streamline modern yang menggantikan detail pola geometris pada masa awal Art Deco. Jadi begini, kalau dulu Art Deco itu menggunakan bahan-bahan yang modern pasti, glossy pasti gitu, tapi juga sama-sama menggunakan garis yang tegas gitu. Hanya saja, Art Deco ini masih kurang halus lah ya dibanding dengan gaya desain streamline modern gitu. Nah, streamline modern ini versi lebih halusnya lagi lah, lebih baiknya lagi dibanding Art Deco. Jadi kalau kalian nanti saya tunjukkan karya-karya tentang streamline, ya nanti kalian akan melihat hal itu gitu. Nah, desain streamline pada awalnya digunakan dalam teknologi kapal uap abad 19 agar dapat bergerak di air dalam kecepatan tinggi. Desain streamline ini semakin penting dengan berkembangnya teknologi transportasi di abad ke-20 untuk kapal selam, kapal pesiar, kereta api, kapal terbang, dan mobil. Bahkan, desain streamline juga diaplikasikan untuk alat rumah tangga yang tidak bergerak agar tampil modern. Jadi, gaya streamline pada akhirnya menjadi sekedar
unsur dekoratif sebagai alat dari produsen untuk memenuhi fantasi-fantasi futuristik dari konsumen. Nah, ini contoh dari aplikasi kayak desain streamline ya pada bidang arsitektur dan interior. Kalau kalian lihat ini streamline selalu kental sekali dengan lekuan-lekuan ya pada bidang arsitekturnya. Pun juga pada interior dia juga ada lekuan. Nah, kalau art deco dia sama gitu ya, cuman tidak sehalus streamline yang di sini gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau art deco dia masih lekuannya tuh masih agak kaku gitu. Jadi streamline ini lebih aerodinamis lah istilahnya begitu. Nah, ini kemudian implementasi pada transportasi ya. Ada mobil, sepeda motor, terus ada interiornya juga dan alat-alat rumah tangga. Ya, ini ada kursi dan ada alat membuat kue ini gitu ya. Jadi kalau kalian lihat zaman dulu ternyata desain-desainnya sudah kelihatan modern ya. Nah, ini streamline tuh kalau kalian lihat leku-lekuannya itu halus sekali. Nah, ini seperti ini gitu. Ini pun juga sama gitu ya. Ini juga. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah pembahasan gaya desain tentang Art Deco dan streamline. Kalau kalian masih ada yang bingung tentang pembahasan kali ini, kalian bisa kirim lewat email atau WA saya agar nanti saya cepat membalas pertanyaan kalian. Untuk email kalian bisa kirim pertanyaan ke ailena.tkv@upnjatim.ac.id. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan tentang materi sejarah yaitu Art Deco dan streamline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.